Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang sangat penting untuk kita ketahui terkait dengan istiqomah ini. Poin penting yang perlu kita perhatikan, bahwa nasihat yang sangat indah yang perlu kita catat, di mana nasihat al-alim minal ulama, la takunul istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Tidak mungkin orang itu bisa istiqomah kecuali yang pertama lillah. Ya. Yang pertama apa, Pak? Lillah. Yang kedua billah. Yang kedua apa, Pak? Billah. Yang ketiga ala amrillah, di atas perintah Allah. Orang akan dikatakan menjadi orang yang istiqomah ketika lillah. Apa yang dimaksud dengan lillah? Ay khalisatun. Ketika dia itu adalah ikhlas. Ketika seseorang mempunyai jiwa yang ikhlas, mencari ridha Allah, mencari pahala Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjadi orang yang istiqomah. Ya, ketika berangkat dari rumah ke masjid untuk kajian, pas ketika keluar ada yang bisik-bisik, ada yang ngomongin, ada yang gunjingin. Ketika tidak ikhlas, dia akan balik lagi ke rumah. Tapi kalau dia ikhlas, dia akan kokoh. Dia tidak akan pedulikan, karena yang saya cari adalah ridha Allah, kecintaan Allah. Yang saya cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau digunjingin, mau diejek, mau dihina, mau direndahkan, maka bagi dia tidak ada masalah. Maka dengan ikhlas kita akan bisa istiqomah. Ingat, sekalipun istiqomah itulah berat, tapi di endingnya akan nikmat dan indah. Bimana ayastaqimal abdu, maksudnya adalah seorang hamba akan istiqomah. Wa yalzama siratallahil mustaqim, dan dia akan komitmen pada jalan Allah yang lurus, mukhlisan bidzalikal amra lillahi azza wa jalla, ketika dia ikhlas dengan urusan tersebut diberikan kepada Allah azza wa jalla. Maka orang yang ikhlas ini adalah orang yang nanti akan kokoh dan kuat. Nah, sekalipun dia akan digergaji pun, dia akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak Nabi yang sampai digergaji? Ada. Kalau kita baru diejek itu masa kecil, digergaji. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah 950 tahun, pengikutnya sekitar 80-an. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita itu ujiannya masih kecil dibanding dengan pendahulu-pendahulu kita. Maka ketika kita ikhlas, taliban bihi thawabahu wa ridhah, kita mencari pahala Allah dan ridhanya Allah, maka kita akan kokoh dan kuat dan akan bisa istiqomah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan
di dalam beribadah dan diberikan semurni-murni ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang pertama. Yang kedua, wabillah. Apa yang dimaksud billah? Musta'inan ala tahqiqiha wal qiyami biha. Meminta pertolongan untuk mewujudkan istiqomah dan menunaikan istiqomah. Minta tolong sama Allah. Watsabati 'alaiha billah, dan kita minta supaya kokoh di atas istiqamah, mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya kalau ngaji serius 1 jam ngantuk. Nah, maka sebelumnya tadi, sebelum Isya, antara adzan sama iqamah, berdoa sama Allah, minta kepada Allah, muji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram ya Hadi. Allahumma rzuqnal istiqamah fi majlisil ilm. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu kalau nggak ditolong sama Allah, kita ini adalah makhluk yang lemah. Sepertinya sesuatu itu tidak mungkin, tapi jadi mungkin karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sering mengingat bahwa kita sering mengucapkan ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Maka apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita? Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah Anda dalam perkara yang bisa memberikan manfaat pada diri Anda, baik perkara-perkara dunia yang bermanfaat, terlebih adalah perkara-perkara akhirat yang kita akan hidup di sana selama-lamanya. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Jadi yang manfaat-manfaat itu diambil. Pengajian, oh ikhlas, ya, kajiannya ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah, sunnah khulafaur rasyidin, nasihat para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama ahli sunnah, ya, yang mengikuti jalan mereka, sudah ikhlas, dapat ilmu, Masya Allah, manfaat ini, berangkat, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat Isya ini harus berangkat. Kenapa? Karena dalam hadis, kalau sekiranya manusia itu tahu keutamaan salat Isya dan salat subuh, sekalipun ngerangka akan dijalani. Bayangkan Pak, ngerangka berarti besar keutamaannya, ya. Karena orang-orang munafik kalau salat Isya sama subuh paling suka meninggalkan, ya. Maka apa yang memberikan manfaat pada diri kita dari urusan-urusan dunia yang bermanfaat? Perhatikan ini, urusan dunia yang bermanfaat, jangan urusan dunia yang tidak bermanfaat, bahaya. Jadi kalau minta dunia boleh, tapi dikasih dunia yang bermanfaat, ya. Jangan dunia yang nggak manfaat, ya. Dikasih istana yang nggak jadi manfaat, repot. Ya, kalau minta dunia yang bermanfaat dikasih istana, istananya dibuat Islamic Center. Nah, kan begitu. Nah, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Kenapa kita itu disuruh minta tolong kepada Allah? Karena kita ini lemah kalau nggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan kita ini lemah. Yang ketiga, wa ala amrillah, di atas perintah Allah, ay ayyasira fi istiqamati ala nahjil qawim wassiratil mustaqim alladhi amara Allah Subhanahu wa ta'ala ibadahu bihi kama qala ta'ala fastaqim kama umirta, yaitu supaya berjalan,
ya, istiqomahnya di atas jalan yang lurus, ya, siratal mustaqim yang telah Allah perintahkan pada hambanya, di mana Allah mengatakan istiqomahlah Anda sebagaimana telah diperintahkan pada diri Anda. Ya, perhatikan di sini. Berarti ada berapa syarat kita bisa istiqomah? Ada 4 atau ada 5? Ada 3, Masya Allah. Berarti serius dengarkannya. Ya. Yang pertama, lillah. Kalau kita pengen istiqomah harus ikhlas. Yang kedua, minta tolong sama Allah. Yang ketiga, berjalan di atas jalan yang lurus. Dan kita nggak bisa berjalan di atas jalan yang lurus kecuali kita menuntut ilmu. Berarti syarat kita bisa istiqomah lillah wabillah ala amrillah. Ikhlas, minta tolong sama Allah di atas perintah Allah. Coba ikuti saya. Lillah billah ala amrillah. Lillah billah ala amrillah. Lillah billah ala amrillah. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين